Episode 50. Kamu yang romantis. Erem berbinar kala melihat makanan kesukaannya berada di depan mata. Soto ayam kampung. Wah, Angga tersenyum menatap kekasihnya yang memang begitu menyukai makanan khas Indonesia itu. Dulu Angga selalu membelikan soto ayam kampung 3 porsi untuk Erem, Dela dan dirinya. Terkadang dia juga modus mengajak Erem pergi makan di luar untuk membeli soto ayam kampung. Padahal dia hanya ingin membelikan Erem yang memang sangat menyukai masakan itu. "Apa kakak manggil koki dari Indonesia?" tanya Erem yang kini tengah menyendokkan soto ayam itu ke mulutnya. "Enggaklah, aku enggak manggil koki dari Indonesia. Karena yang masak ini adalah sahabatku, Mas Tony. Dia udah lama tinggal di London dan buka restoran khas Indonesia," jawab Angga. Erem hanya beroria. Entah siapa yang masak soto itu. Yang penting rindunya makan masakan Indonesia terbalas sudah. Akhirnya Angga dan Erem mulai menghabiskan soto ayam kampung tersebut. "Pelan-pelan dang sayang, enggak akan ku minta kok," ujar Angga tertawa kecil melihat Erem yang hampir tersedak. "Gini nih rasanya kalau udah makan makanan favorit, pasti udah kayak kesetanan." Erem terkikik. Tiba-tiba ada seseorang datang sambil membawa buket bunga besar di tangannya. Kemudian seseorang memainkan biola dengan alunan yang merdu mengitari meja keduanya. Angga mengambil bunga tersebut. Kemudian dia memberikan pada Erem. "Ini mawar kesukaanmu. Diterima?" "Ya." Erem tersenyum dan mengambil bunga tersebut. Tapi tiba-tiba Angga berdiri dan berjongkok di depannya. "Aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Erem, aku ingin melamarmu. Will you marry me?" Erem menatap sekeliling yang terlihat sepi. Sepertinya Angga sengaja menyewa full restoran ini. "Ih, kesatual." Angga yang dengar hal itu langsung berdiri dan memeluk Erem. "Makasih sayang." Malam itu setelah Angga dan Ara memutuskan kencan dengan dinner romantis, mereka memilih langsung pulang ke apartemen. Erem tahu kalau Angga pasti sudah sangat lelah mengingat pekerjaannya yang begitu berat. Tentu saja ia selalu tahu bagaimana kerja sang kakak Gede yang sekarang menjadi kekasihnya itu yang memang tipe orang pekerja keras. Di dalam mobil Angga tidak henti-hentinya mencium punggung tangan Erem. Menggenggam erat seakan takut kalau tangan itu terlepas, Erem akan pergi lagi. "Aku gak pernah menyangka akan datang hari ini. Di mana aku bisa memilikimu, sayang. Kukira semuanya hanya akan ada di dalam mimpiku, menjadikanmu tambatan hatiku yang sesungguhnya. Aku benar-benar merasa sangat bahagia," ujar Angga melirik Erem sekilas. "Aku juga. Apakah kamu tahu, Kak, kalau sudah sejak kecil aku begitu menyukaimu, mengagumimu. Ayolah sayang, jangan panggil aku pakai embel-embel Kak lagi." Sungut Angga karena dia tidak suka jika Erem memanggilnya Kak karena Angga merasa mereka masih seperti kakak adik seperti dulu. Iya, sahut Erem terkekeh. "Yang pasti keinginanku untuk menikah denganmu akan menjadi kenyataan. Sayang, aku masih muda. Masa sudah mau menikah? Besok kalau kita sudah siap, harus benar-benar siap lahir dan batin," ucap Erem. Dia memang belum kepikiran untuk menikah muda. Meskipun Angga ingin secepatnya, bahkan setelah Dela menikah, karena Dela memutuskan untuk menikah muda dengan kekasihnya Erlan meskipun mereka seumuran namun Erlan sudah memiliki bisnis usaha sendiri, Dela memang seberuntung itu bisa mendapatkan pria yang tepat untuknya. Begitulah kira-kira yang dipikirkan Erem dulu waktu dia belum mengetahui perasaan Angga padanya. Namun ternyata dia sepertinya juga begitu beruntung bisa bersama dengan pria yang dicintainya.
Sayang, apakah besok kamu mau ikut ke pesta untuk menemaniku? Menoleh dan tersenyum. Pesta apa? Apakah aku pantas ikut denganmu? Astaga, sayang, kenapa kamu merasa tidak pantas? Justru aku ingin memperkenalkan kamu pada semua orang. Aku ingin mereka tahu bahwa aku sudah memiliki kekasih. Apakah kamu tidak tahu kalau kekasihmu ini banyak yang menyukai? Iya, aku percaya. Bukankah waktu itu kamu diberi obat perangsang di bar? Dan ingat, aku yang menyelamatkanmu, ucap Erem. Iya, sayang, makasih ya. Kamu tahu gak kenapa aku ingin kamu datang, menolong? Menggeleng. Karena hanya kamu yang aku mau. Aku tidak ingin perjakaku diambil orang lain. Apalagi dengan wanita yang tidak kucintai. Jadi waktu itu yang ada di pikiranku hanya kamu. Jawab Angga. Benarkah? Aku terharu banget. Kita hampir sama sebenarnya. Aku juga bersedia menolongmu karena hanya kamu yang bisa mengambil keperawananku. Mahkota ini kujaga hanya untukmu. Meskipun aku sendiri sebenarnya sudah tahu bahwa kamu bukanlah kakak kandungku. Namun waktu itu aku urung memberitahu, ucap Erem. Angga memutar kemudinya masuk ke dalam basement apartemen. Dia pun mematikan mesin mobil saat sudah memarkirkannya di tempat yang tepat. Pria itu membuka seatbelt dan memutarkan badan menghadap Erem. Bersambung.